Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Trisipta dari Akuntansi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konsumsi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan yang beda dalam setiap yang melingkupinya. Apa itu konsumsi? Konsumsi dalam ekonomi Islam ialah upaya memenuhi kebutuhan baik secara jasmani maupun secara rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang mendasar konsumsi ekonomi konvensional ialah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Selanjutnya, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi adalah kebutuhan dasar manusia. Kemaslahatan akhirat adalah terlaksananya kewajiban agama. Maslahah secara etimologi, maslahah sendiri berasal dari kata sholahah yang memiliki arti faedah, kepentingan, manfaat, dan kemaslahatan. Imam Syatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility dalam terminologi ekonomi konvensional. Bendungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seseorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat ketika suatu kegiatan konsumsi, ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan psikis, material. Di sisi lain, berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Hukum utilitas dan maslahah. Hukum penurunan utilitas marginal. Dalam konsep ilmu ekonomi konvensional dikenal hukum penurunan marginal utilitas. Hukum marginal utilitas hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Konsep Islam maslahah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Manfaat berarti dapat memenuhi kebutuhan konsumen, berkah berarti barokah, maslahahnya marginal dari ibadah mahdah. Berkah yang diperoleh dari ibadah mahdah nilai pahala dan tidak akan berkurang dengan semakin tingginya frekuensi melakukan ibadah, sehingga maslahah totalnya akan meningkat. Maslahah marginal dari konsumsi. Maslahah marginal dari konsumsi besarnya tergantung kepada jenis konsumsi yang dilakukan dengan niat ibadah, maka akan mendapatkan manfaat dan berkah sekaligus. Tetapi bila tidak, hanya akan mendapatkan manfaat saja. Dan karena adanya berkah, maka maslahah marginal dari konsumsi dengan niat ibadah akan meningkat ekonomi. Preferensi terhadap maslahah. Besarnya maslahah yang didapat oleh konsumen dipengaruhi oleh tingkat preferensi dan tingkat perhatian konsumen. Kepada maslahah semakin tinggi preferensi dari perhatian konsumen, maka semakin besar maslahahnya yang akan diperoleh. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen merupakan suatu pencapaian kepuasan konsumen yang maksimum yang menyebabkan konsumen tidak lagi berusaha untuk menentukan gabungan barang lain yang akan digunakannya. Tingkat keseimbangan adalah tingkat pendapatan di mana pengeluaran yang direncanakan adalah sama dengan pengeluaran yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat penimbunan atau pengurangan persediaan secara tidak sengaja. Dalam ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi Islam selalu menaruh mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah, perhatian pada maslahah sebagai tahapan. Hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Hukum permintaan, semakin rendah harga suatu produk, barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah produk
barang atau jasa yang diminta. Jika harga produk, barang, atau jasa tinggi, maka permintaannya pun akan ikut menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.